Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali di dalam kelas Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan membahas dari 1 Tawarik 3. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, minta urapan Tuhan turun atas kita semua, sehingga kita dipenuhi dengan kuasa yang daripada Allah Bapa di surga. Mari kita memuji Dia. Koryawata shanda karawata sikiko. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuryawata shanda karawata sikiko. Engkau Allah yang hidup selama-lamanya. Kiara lalawata sikika. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Shanda karawata sikika. Kiara wata shanda karawata sikika. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
kami, bagi masa depan kami. Oh Yesus Tuhan, ya Rabba ya Rabba, oh Kau jadikan hidup kami berarti Yesus. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Kami memuji Engkau Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Biarlah itu bukan hanya keluar dari mulut bibir kami Tuhan, tapi itu keluar dari hati kami yang terdalam. Biarlah seluruh kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang telah memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk urapan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena urapan-Mu itu yang memampukan kami untuk melakukan segala apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang begitu setia, yang begitu taat mengikuti pembelajaran dari Alkitab ini di Bible Study Online ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Engkau yang memperhitungkan Bapa. Dan Engkau yang membukakan hal-hal yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bukan hanya belajar, tetapi mereka mengalami Engkau secara pribadi. Kau urapi Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati, urapi Tuhan. Dan Kau juga urapi hamba Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai bibir mulut hamba Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai perpanjangan lidah-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap belajar pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru saja join di dalam YouTube channel Bible Study Online CK7. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari 1 Tawarik 3, di mana ini menceritakan tentang silsilah keturunan dari Daud. Nah, memang yang ada di dalam 1 Tawarik 3 hanya nama-nama dan hanya keturunan, tetapi kita akan sama-sama belajar. Karena saya percaya Tuhan memberikan keturunan, Tuhan memberikan silsilah dengan satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan akan turun atas kita semua. Ada rencana Tuhan di dalam sebuah keturunan. Kalau hidup kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka keturunan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya akan bacakan karena ini terbagi dari 3 perikop, yaitu yang pertama adalah keturunan Daud, yang kedua adalah raja-raja Yehuda yang kita sudah pelajari di dalam raja-raja, kitab raja-raja, dan perikop yang ketiga adalah keturunan raja-raja setelah pembuangan. Nah, saya akan bacakan hanya dalam satu perikop, nanti Bapak Ibu silakan membaca dari perikop-perikop berikut selanjutnya. Di ayat yang pertama dikatakan, inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisriel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakah, yakni perempuan Talmai, raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefacah dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Eglah, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya. Dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem.
Simea, Sobab, Natan, Salomo. 4 orang dari Batsyua binti Amiel. Lalu Yibar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Elyada, dan Elifelet. 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud. Belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama-nama yang ada yang familiar, ada yang pernah kita dengar, ada yang belum pernah kita dengar. Dan dari 1 Tawarik 3 ini adalah daftar nama-nama anak-anak Daud yang terhitung dan juga yang tidak terhitung dari gundik-gundiknya. Masih ada banyak lagi. Kita highlight, kita garis bawahi di ayat yang kelima. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem. Jadi ada 2 bagian. Yang lahir bagi dia pada saat dia memerintah di Hebron, ada yang di Yerusalem. Yang ayat kelima dikatakan ada Simea, ada Sobab, ada Natan, dan Salomo. 4 orang dari Batsyua binti Amiel. Ada seorang nama raja yang penuh dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan yang kita akan pelajari, yaitu Salomo. Dan ada juga nama yang sebenarnya kita nggak pernah dengar, yaitu Simea. Di Simea ini dicatat di 1 Tawarik 3 sama dengan Syamua yang dicatat sebelumnya di 2 Samuel 5 ayat 14. Nama ini sebenarnya sama-sama nama Ibrani, tetapi pembacaannya atau istilah atau panggilan nama yang lain. Dan siapa ibu dari keempat anak Daud ini? Karena kita nggak familiar dengan nama Batsyua. Pada saat saya mempelajari, ternyata Batsyua ini adalah Batsheba. Kita tahu cerita tentang Batsheba, benar bukan? Kita sudah sama-sama belajar di kitab sebelumnya. Batsyua adalah pencatatan dari nama Ibrani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita lihat referensi dari 2 Samuel 11 ayat 3 dikatakan bahwa lalu Daud menyuruh orang bertanya, saya akan bacakan dari 2 Samuel 11 ayat 3 tadi. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu Batsheba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Dan di dalam 1 Tawarik 3, nama Eliam ditulis dengan nama Ibrani Amiel. Namun orang ini adalah orang yang sama. Dan Eliam bersama-sama dengan Uria orang Het itu menjadi salah satu dari ke-37 pahlawan utama Raja Daud yang tercatat di dalam 2 Samuel 23. Dan putri dari Eliam atau Amiel itu menikah dengan Uria. Dan ayah dari Eliam adalah Ahitofel, orang Gilo. Seorang penasehat yang terkemuka, yang sangat dihormati oleh Daud dan Absalom. Nah, itu adalah silsilah dari keturunan Daud pada perikop yang pertama. Dan dari perikop yang kedua, di pasal ketiga dari 1 Tawarik ini, kita belajar dari silsilah raja-raja Yehuda, dari keturunan Salomo. Dan juga pada perikop yang terakhir adalah keturunan raja-raja setelah pembuangan. Apa yang kita bisa pelajari dari nama-nama tersebut? Ada raja-raja yang takut akan Tuhan, yang berbuat baik di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Ada raja-raja yang berbuat jahat dan melakukan kekejian di mata Tuhan, sehingga murka Tuhan menyala-nyala atas raja tersebut dan atas rakyatnya. Tetapi yang ingin disampaikan oleh penulis ini adalah perhatian khusus terhadap keturunan Daud. Mulai dari Daud sampai pada akhirnya. Apa yang ingin penulis katakan? Bahwa silsilah ini terjadi
Karena Allah sudah berjanji kepada keturunan Daud akan lahir Raja Mesias yang akan memerintah umat Allah. Seberapapun seseorang lari dari panggilan Tuhan atau berbuat sesuatu yang menyimpang dari apa yang Tuhan telah tetapkan, tapi janji Tuhan atau firman Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan akan memberikan orang-orang yang bisa menggenapi janji Tuhan dalam satu keturunan. Dan saya percaya bahwa keturunan Daud itu gak akan bisa putus. Karena ada Raja Mesias yang harus lahir dari keturunan tersebut. Nah, sekalipun kerajaan Daud sudah dihancurkan, akan tetapi keturunannya masih akan terus ada. Sehingga di sini terbukti bahwa Allah pasti dan Allah dapat menepati janjinya. Sekalipun manusia kadangkala keluar dari rencananya. Nah, di dalam daftar keturunan ini juga menyatakan bahwa Allah memilih, Allah memelihara, dan Allah kembali menyadarkan akan asal-usul mereka dan bagaimana nilai warisan rohani yang diberikan oleh keturunannya dari leluhurnya. Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar bahwa silsilah sebuah keturunan itu penting. Kita semua punya silsilah keturunan, punya pohon keturunan, ada family tree. Kita punya leluhur dan kita akan punya keturunan yang ada di bawah kita. Apa nilai rohani yang kita ingin wariskan kepada anak-anak cucu kita? Itu menentukan. Dan jangan sampai janji Tuhan tidak dapat digenapi di dalam keturunan kita. Mulai dari kita harus mengambil sikap, mendidik anak-anak kita, dan bahkan sampai cucu-cucu kita untuk hidup takut akan Tuhan. Menggenapi semua apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sehingga janji-janji Allah, firman Tuhan digenapi di dalam keturunan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang singkat ini. Hamba gak tahu Tuhan apa rencanamu di dalam silsilah keturunan hidup kami atau hidup para jemaat-Mu. Tetapi kami dapat melihat di dalam keturunan Daud bahwa Engkau Allah yang menepati dan Engkau Allah yang pasti menggenapi apa yang menjadi janji-Mu. Bahwa di dalam keturunan Daud akan lahir seorang Mesias, seorang penebus yang akan menebus segala dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Ini adalah sebuah janji yang besar yang Engkau telah genapi sehingga kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Itu semuanya karena kasih-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami untuk takut akan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk memperhatikan keturunan-keturunan yang akan ada di bawah kami dan yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Supaya mereka hidup tetap di dalam jalan-Mu, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati setiap anak cucu kami. Dan juga Tuhan, biarlah mereka hidup oleh karena Engkau dan percaya penuh akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, yang taat dan setia, yang begitu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan yang pada saat ini mereka hadapi Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat semua bebannya, yang susah Engkau hibur. Pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Dan akan terjadi pemulihan di keluarga-keluarga.
suami istri dipulihkan, orang tua anak dipulihkan, dan diberkati semua keluarga-keluarga Kristen di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat daripadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.